Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada, kita telah sampai kepada Minggu Advent. Nats dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayat 7 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Advent ada beberapa pengertian. Yang pertama yang disebut Advent Christ Care, yang artinya proses inkarnasi. Artinya Allah di dalam diri Yesus Kristus menjadi manusia. Dan yang kedua yang disebut dengan Advent Christ in Gratia, oleh anugerah. Maka gereja adalah sebagai manifestasi Allah. Dalam hal ini gereja bukan berarti dalam bangunannya, tetapi termasuk kita ini juga. Dan yang ketiga yang disebut Advent Christ in Gloria, kemuliaan kehadiran daripada Sang Raja Mesias Tuhan kita yang kedua. Saudara-saudara, apabila kita merayakan Advent, ketiga pokok inti ini satu kesatuan bagi kehidupan dan perayaan gereja, yaitu bagaimana Allah dalam proses inkarnasi di dalam diri Kristus bersama-sama dengan manusia untuk mempersembahkan hidupnya sebagai ganti manusia demi menyelamatkan dan mengembalikan kepada ciptaan baru. Maka Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Karena yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Perayaan Advent tidak terlepas dari proses ciptaan baru di dalam Kristus yang telah memperbaharui hidup kita. Dan ini kesaksian daripada Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai dan 14. Pada mulanya adalah firman. Dan firman ini telah menjadi daging. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan Allah adalah firman itu sendiri. Perayaan Advent mengingatkan kita juga bagaimana gereja, bagaimana diri kita sebagai manifestasi Allah. Karena dari antara gereja, di antara diri kita dipanggil, dipilih, disuruh untuk menjadi saksi-saksi tentang Allah dengan segala ciptaannya, mewujudkan kehendak Bapa di sorga dan kehendak
kerajaan sorga. Perayaan Advent tidak terlepas bagaimana tetap terbangun hubungan yang baik antara gereja, yaitu diri kita sebagai manifestasi Allah di dunia ini, termasuk menjaga, merawat, melestarikan alam semesta ini sebagai tempat dan tangan Tuhan memberi berkat bagi kita sebagaimana kami ada di tengah-tengah alam semesta ini. Perayaan Advent juga mengingatkan kita bagaimana tetap waspada, bagaimana tetap hati-hati dengan penuh kebijaksanaan menanti kedatangan Yesus dalam kemuliaan. Apabila kita baca dalam Matius pasal 24 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan berkata, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada bala kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka masih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikian juga apabila kita baca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang kelima, dikatakan demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara-saudara, ketiga pokok inti ini yang didukung daripada nats pembanding dari Matius pasal 24 ayat 5 sampai 13 yang
sudah saya baca. Demikian juga dalam 2 Timotius 3, 1-5 yang sudah kita dengarkan bersama. Tidak bisa terlepas dari perayaan Advent. Saudara-saudara, dalam Nats Mazmur pasal 24 ini, kita diingatkan bagaimana proses arak-arakan membawa tabut perjanjian dibawa menuju Yerusalem pada saat itu. Tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Allah bagi umatnya. Melihat tabut itu berarti menyaksikan langsung kehadiran Allah, sesuatu yang menggetarkan secara spiritual, tetapi juga beban khusus secara psikologis. Semua kondisi itu bercampur aduk lewat Mazmur pujian ini. Perhatikan isi Mazmur ini. Ia menjadikan siapa Tuhan Israel yang sedang ia hantar disimbolkan melalui tabut perjanjian memasuki Yerusalem. Sambil tabut itu diangkat, Mazmur ini didaraskan. Tuhan itu adalah pemilik langit dan bumi dan segala isinya. Itu dalam kesaksian ayat 1 dalam Mazmur 24 ini. Sebab Dia yang menciptakan semuanya. Dalam kesaksian ayat yang kedua. Kekudusannya hanya dapat didekati oleh orang-orang yang menanyakan dan mencari Dia. Ini juga dalam ayat 6. Yakni mereka yang bersih tangannya, murni hatinya, suci hati, dan tidak dikotori oleh keinginan dosa, yang lurus jalannya, tanpa tipu muslihat, dan tidak berdusta, dalam kesaksian ayat yang keempat. Selanjutnya, dalam Mazmur ini disisipkan suatu pengajaran kesaksian tentang janji Allah bahwa mereka yang memenuhi kriteria layak mendekati kekudusannya itu akan menerima berkat dan keselamatan oleh Dia, Allah, Bapa kita yang di sorga, sesuai dengan kesaksian ayat yang kelima. Dalam Nats Mazmur ini ada dua kata bermakna penting, yaitu yang pertama, angkatlah kepala. Saudara-saudara, Yerusalem sebelum menjadi ibu kota kerajaan Israel, wilayah ini juga dikuasai Filistin. Umat Israel menjadi bulan-bulanan Filistin pada masa itu, bagaikan orang yang kalah. Demikian tertunduk penuh dengan kepedihan. Namun ketika raja di atas segala raja datang, yakni Raja Kemuliaan, maka mereka yang menyerah, tertunduk dalam kekalahan, dan terpuruk pada kondisi yang tidak mengenakan, diminta berhenti berkabung, melainkan mengangkat kepala, tanda menang ketika Raja Kemuliaan itu datang. Hal ini bermakna, saudara-saudara, menyambut kehadiran Raja Kemuliaan harusnya dilakukan dengan girang, tanpa ragu-ragu, optimis tinggi, sebagaimana simbol kepala ditegakkan.
sukacita kemenangan harusnya menjadi warna khusus cara menyambut kemuliaan sang raja di atas segala raja itu. Tidak ada lagi kepedihan. Yang ada adalah kepastian dalam kemenangan. Mengapa? Sebab yang datang ini adalah pribadi yang jaya perkasa, yakni Tuhan berkuasa dalam peperangan. Ini kesaksian dalam ayat yang ke-8. Yang kedua, terangkatlah pintu. Pintu apa itu? Tiap orang atau rombongan yang akan memasuki kota wajib berhenti sejenak untuk menunggu pintu gerbang kota terbuka sebagai tanda bahwa rombongan ini diterima. Menariknya, pemazmur menggunakan kalimat seru sebagai tanda perintah agar mereka segera masuk. Dan bunyi perintah itu bukan terbukalah pintu, melainkan ia menyebut kalimat terangkatlah pintu-pintu, memerintahkan pintu-pintu yang sudah ada berabad-abad di situ untuk terangkat dan bukan terbuka, menunjukkan pada makna hilangkan pintunya. Tidak usah memakai pintu lagi. Apa maknanya? Bahwa selebar apapun pintu itu dibuka, ia tidak sanggup terbuka lebih lebar, tidak sanggup membuka lebih lebar pintunya lagi, menyambut kemuliaan Raja, kemuliaan yang maha besar itu. Pintu-pintu itu tidak sanggup menandingi besarnya kemuliaan Tuhan, Allah Israel yang maha mulia. Pintu-pintu yang dibangun oleh tangan manusia itu tidak cukup layak untuk menyambut dan mempersilahkan masuk, yaitu Tuhan Allah yang maha agung itu. Saudara-saudara, kalau kita ambil refleksi dalam situasi dan kondisi kehidupan kita sekarang, yang pertama, tentu kita akan merayakan Advent. Tetapi perayaan Advent kita janganlah hanya untuk memuaskan daripada nafsu kehidupan manusiawi kita semata. Tetapi kita harus sungguh-sungguh mengimani dan mengamini bagaimana proses inkarnasi Allah dalam diri Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidupmu daripada kuasa kegelapan, kuasa maut, yang seharusnya dan sepatutnya manusia. Tetapi karena kasih Allah yang besar, Yesus Kristus harus menggantikan, maka kita ditebus dengan darah, daging, melalui pengorbanan Yesus Kristus. Maka dalam perayaan Advent harus sampai ke sana. Demikian juga dalam kemuliaan Allah yang akan hadir suatu saat yang tidak ditentukan, maka tetap waspada dan hati-hati. Karena waktu kita hanya Tuhan yang mengatur dan menentukan. Pakailah waktu yang sebaik-baik. Dan dalam perayaan Advent ini juga kita harus semakin meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama dan termasuk kepada alam semesta sebagaimana saya berada di tengah-tengah alam semesta ini. Yang kedua, dalam nats ini angkatlah kepala. Artinya saudara-saudara, tentu ada masalahmu, pasti. Ada gelombang kehidupanmu, ada problema kehidupanmu. Apakah secara pribadi, apakah keluarga, apakah anak-anak, apakah ekonomi, atau secara kehidupan bersama pada bangsa dan negara kita ini. Ingat, Yesus Kristus juga bersama murid-murid. Pada saat di atas perahu itu datang gelombang. Maka selama kita hidup, pasti kita
menghadapi gelombang kehidupan. Dan itu firman Tuhan, pikullah salibmu. Artinya tantangan kehidupan kita. Maka dalam setiap tantangan, masalah dan problema dalam kehidupanmu, biarkan Tuhan di sana dan andalkan hanya kuasa Tuhan. Angkatlah kepala, optimislah dalam kehidupan ini. Karena Sang Raja kita, Tuhan di atas segala raja, telah menang dan akan memenangkan kehidupanmu. Terangkatlah pintu. Artinya dunia ini tidak mampu menandingi kemuliaan, kebesaran Allah kita itu. Walaupun kita hidup di dunia ini, kita harus bekerja keras. Dan itu harus. Tetapi dalam kerja keras kita, jangan pernah kita melupakan bahwa apa yang kita langkahkan, apa yang kita kerjakan, tetap harus kita serahkan kepada kuasa Tuhan, supaya Tuhan memberkati kehidupan kita, apapun profesi kita. Supaya terangkat harkat martabat diri kita, keluarga kita, dan gereja kita, yaitu keluarga kita. Dan itulah menjadi kemuliaan besar bagi nama Tuhan kita, supaya nama kita juga dimuliakan oleh anugerahnya, kasihnya di dalam Kristus Yesus. Supaya kita tetap optimis di dalam kehidupan ini, apapun yang kita hadapi. Karena ajaran-ajaran semakin berkembang sekarang, tetapi peganglah ajaran yang kebenaran. Biarkan kuasa Roh Kudus menolongmu, memberikan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupanmu. Akan menjadi berkat bagi hidupmu, berkat bagi keluargamu, dan berkat bagi profesimu, apapun profesimu. Buat saudara-saudara. Dan saya yakin Tuhan akan memberkati kehidupanmu, dan Tuhan akan memenangkan pergumulan hidupmu. Dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati. Amin.